Hai guys, kembali lagi bersama aku Betria dengan NPM 12 10 20 363 dari kelas 2N Manajemen. Di sini aku akan sedikit memaparkan materi pertemuan ke-11 Human Capital atau biasa disebut dengan modal manusia untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovatif. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Human Capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonomi bernama Theodore Roosevelt yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Selanjutnya aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya aset tak terwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya dengan lebih baik. Selanjutnya, borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Selanjutnya ada bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir adalah bind atau mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya, transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. 4 peran dimensi operasional dan dimensi strategi. Yang pertama, strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dan dikurangi.
kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee compliance. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, change agents. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik.